Jadi sakit kan? Iya, panas. Iya, Hawanya nggak enak nggak hawa, enak. gitu. Nah itu 2 kali. Terus kalau yang ketiga itu yang waktu ceritanya aku syuting sama Lu kan kegiatan kan ada syuting, ada nyanyi juga, ada MC juga ya, ada host juga. Dan banyak sekali segudang kegiatan lo. Gue pengen tahu seberapa banyak pengalaman lo melihat hal-hal mistis di lokasi pekerjaan. Lu boleh ceritain ya? Oke. Jadi ada 2 sih waktu itu. Yang pertama tuh di lokasi satu judul sama sahabat gue juga, si Deddy. Lokasi syuting ya? Lokasi syuting. Nah, dia jadi suami gue. Nah kita berdua emang sama-sama punya kemampuan untuk kayak ngerasa sesuatu gitu. Jadi kalau emang ada apa gitu kita emang tahu gitu kan, yang ngelihat apa-apa kita bisa ngerasa. Tapi dia lebih handal lah dari gue gitu. Sampai pertama nih mobil dulu nih kejadiannya kalau nggak salah. Tuh mobil kita pulang dari selesai syuting, masuk ke mobil, masih di lokasi syuting. Masuk mobil, pas jalan keluar dari Tunggu saya. Lokasi syuting itu di daerah mana? Persari. Di Cilandak ya? Persari ya. Ciganjur ya? Daerah Ciganjur ya. Okay. Keluar lokasi syuting naik mobil. Kan gue emang nebeng sama dia karena kita masih satu pulang ke daerah sama kan. Iya. Udah gue di mobil santai-santai aja, dia juga masih pas sudah keluar dari komplek syuting, loh. Emang gue juga agak ngerasa nggak enak. Selalu berasa nggak sih? Iya, bunyi-bunyi ya. Iya. Kagak miring gitu. Wah, gembos nih kata dia gitu. Kita cari tambal ban. Soalnya tuh udah malam. Jam? Sekitar di atas jam 12 malam itu udah jam 1 jam 2 pagi. Yeah. Wah kita harus nyari tambal ban jam segini lagi. Ya aduh, udah nih nyari tuh muter-muter, dapet lah tuh Jagakarsa. Pas udah dapet, diperiksa ban 1, 2, 3, 4 tuh satu pun nggak ada yang kenapa-napa. Terus si bapak sampai bilang kagak ada, nggak kenapa-napa aman. Nggak ada yang bocor, nggak ada yang HP gitu. Tambahin aja nggak HP nggak apa-apa, udah deh kayak kita cabut. Pas kita muter balik, San, kok gitu tiba-tiba kayak pergi gitu loh. Kayak ada yang naik ke atas tuh langsung, loh kok udah nggak apa-apa nih? Itu berasa banget kita lurusnya itu tuh nggak kenapa-napa gitu. Setelah lu ketemu tambal ban itu? Tambal ban itu nih kita omongin tadi, perasaan miring ya kok sekarang udah nggak kenapa-napa gitu. Kok kenapa pas dikerjain nggak kenapa-napa itu langsung cabut ya. Jadi kan miringnya ke lu tuh? Miringnya ke gua, Nino kan yang nyetir, jadi miringnya begini. Nah gua berasa, bunyi juga, dan emang berasa gitu kayak ada yang gembes. Berat gitu. Itu pas habis dari situ nggak ada apapun. Pas pulang, masalahnya besok kan kita mau lanjut ke hari ketiga di Bogor kan. Iya. Nah itu parah. Terus yang kedua di rumah, waktu itu sempet waktu itu kita judul lain tapi sama-sama waktu itu di Persari juga deh kalau nggak salah. Kita waktu itu syuting di tempatnya emang agak angker tuh kalau yang depan rumah Belande, depan itu ya. Nah itu emang angker banget guys. Jadi gue lagi syuting di situ, ada ayunan di situ. Emang gue kan kalau ngomong bacot gue tuh suka nggak dipikir ya, main berisik aja udah gitu, jorok pulang ngomongnya ya, nggak izin nggak pamit nggak permisi ya. Sampai rumah diantar sama Nino pulang, sampai rumah Nino pas Nino udah pergi lagi, gue lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba tuh pintu daerah gudang itu persis arah ke gue. Bayangin Wak, ini gagang masa bisa diginiin kayak ada orang tapi nggak ada orang. Kalau emang dia angin kan dia hentak-hentak aja kan. Di luar ada orang nggak? Kagak ada, wah itu kosong. Tanya Nino itu kosong. Rumah gue tuh anak gue tidur kalau di jam 2 pagi. Jam 12 malam Nino belum selesai syuting, dia balik lagi ke Persari. 8 gue sendirian. Anak gue semua di kamar 2. Gedak! Bok! Buka lagi. Dak! Bok! Buka. Dak! Anjir, gue wah gue mau kencing dong. Gue deketin dong.
angin nih, gue pikir nih, apa hujan, apa nih, gue udah takut nih. Gue deketin, digituin dong Wah. Jadi apa itu gagang itu di sekuat tenaga, ya diginin, terus dihentak, buah, terus dimasukin, tuh masa bisa ditutup lagi Wah, kagak ada angin, tutup lagi, dah, itu pintu. Itu berat, orang gue udah bilang sama sampai Nino, nggak, iya nih pintu nggak mungkin, nggak ada yang rusak, pintunya nggak rusak, orang berat kok pintunya. Nah udah dong, gue udah takut deh. Lu tau gak Wah, gue bangunin anak-anak gue tuh satu, karena gue pikir gue halu. Gue bangunin Pasya, Cila, ada Pasya, ada Nashwa waktu itu bertiga. Bangun semua bangun. Wow itu nangis udah baca segala macam, makin jadi. Gue udah nggak tahu lagi, gue punya saudara kan, gue nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Gue udah nangis bertiga sama anak gue. Kita ngubungin siapa ya? Udah deh, apa boleh buat ya? Udah terpaksa lah gue ganggu Nino syuting lagi kan. Gue teleponan, karena kan dia paling deket tuh. Orang kontrakan gue deket banget sama Persari. No, HP lo? Udah gue ceritain lah semua. Yaudah lu bentar, tunggu lu. Gue syuting lah, selesaiin dulu. Ntar gue ke situ Mama Kumarati, mamanya Kumarati bertiga. Datang jebret tuh udah segala macem, Nino ke situ. Ya entahlah si Nino ngomong lah di ruangan itu, gue nggak tahu dia ngomong apaan, pokoknya dia datang ke situ dia ngomong, intinya jangan ganggu. Iya bisa aja. Dia side jobnya dia, ya kan, karena kembarannya diganggu ya. Dia pergilah dia ke ruangan sana, terus udah lah tahu lah dia ngapain, terus yang lain juga baca ngaji, ada Quran gak, kita ngaji, nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe, terus tiba-tiba Nino bilang, udah aman, dia bilang, itu ngikut tadi lu dari sono. Ngikut tadi lu dari sono. Katanya gitu, bukan yang punya rumah. Tadi ada yang ngikut lu sih gitu. Udah tuh ya, udah aman tuh, udah nggak ada yang gagang pintu yang. Enggak, dia pulang dia mastiin dulu sini, no udah nggak ada nih, gue udah bilang. Lagi pula yang punya rumah juga sebetulnya ikut ngelindungin sih, sebetulnya bantu juga gitu. Cuma Haji itu bukan yang punya rumah apa yang ya gitu. Jadi emang dia juga ada yang jaga juga di situ, tapi nggak kenapa-napa. Yang justru yang punya rumah kata Nino fan aja sama gue. Itu emang ada yang ngikut aja di badan gue, emang ada yang ngikut. Dia kesel kayaknya sama gue. Suka malu kali. Risik sih gue sih sama kan itu nyiprat tuh. Itu kadang suka nyipratnya jauh loh. Oke, San, itu kan pengalaman lu pas di mobil yang berat tadi. Ada lagi nggak lu pengalaman pas lu lagi syuting atau manggung atau lagi nge-host gitu, MC gitu? Ada nggak sesuatu yang... Sering, paling kalau kayak misalnya di mana-mana emang gue suka ngeliat penampakannya. Tapi yang paling terserem dalam hidup gue, dan itu gue hampir mati, adalah waktu gue dicekek setan. Dicekek setan. Di mana? Itu berasa banget dicekek setan. Jadi waktu itu gue masih SMA, gue nginep di rumah. Itu masih kayak tempat syuting juga sebetulnya, cuman gue belum jadi artis lah waktu itu ya, masih main. Terus gue tiduran di situ. Lo percaya nggak sih, itu yang namanya gue baru pertama kali bisa ngerasain yang namanya nafas setan. Setan tuh kayak bernafas, busuknya bukan main tapi di mulut itu kayak gitu, tapi busuknya bukan main. Itu kayak nenek-nenek gitu. Terus dia ngekek gue sampai begini, itu bener-bener gak bisa napas. Gue cuman baca kulhu sampai ke Al-Falaq, baru nyampe 2, belum sampai ke Anas, belum ke ayat kursi. Dia udah kabur, tapi ternyata guys, yang gue tahu, dari pengalaman gue, ternyata setan tuh kabur nggak teng gitu. Yang gue alamin nggak gitu. Jadi yang gue alamin, dia datangnya pelan-pelan, dengan nafas tuh, dia tunjukin, baru dia cekek. Setelah gue membaca-baca itu, Bismillahirrahmanirrahim segala macam, baru dia itu melonggarkan cekekannya. Nafasnya itu perlahan-lahan hilang, dan lo tau nggak? Itu persis gue ngelihat dari selimut itu kayak ada jendolan-jendolan. Dia cabut, gelombang, dan dia perginya itu persis seperti udara. Itu kayak kembang es banyak, itu baru dia masuk ke bawah lubang pintu. Ini tuh parah sih, itu mau mati sih. Itu bener-bener gue nggak bisa napas sih. That's just the first time. Itu gue tersentuh ya, maksudnya gue kena gitu. Karena kalau yang lain gue cuma ngeliat kepiat gitu. Kalau ngeliat tuh gue bodo amat ya, karena gue pikir selama lo gak megang gue, selama lo gak nyentuh gue gak sakit. Lu sering juga ngeliat? Sering, kalau cuma ngeliat doang. Karena kan lokasi syuting gue, maaf gue sebutin, itu kan waktu gue syuting. Bentuk-bentuknya lo ingat? Film Azab ya, Wak. Iya. Kan gue sering kan tengah pagi, jam 3 pagi, kadang di kuburan beneran. Dan itu gue masuk ke kuburan beneran, dan emang gue suka ngeliat ya sekelebat tinggi, gede, apa gitu. Suka banget ngeliat. Tapi yang paling luar biasa dan itu bisa nyentuh, Wak.
Itu sih. Dan gue nggak tahu itu jenisnya apa, tapi gue yakin itu pasti jin. Nah, gue yakin itu sih bentuknya jin, karena gue percaya gitu kalau ada jin ya. Tapi gue nggak percaya kalau setan-setanan, genderuwo apa segala macam, karena gue percayanya tuh jin menyerupai. Kalau gue gitu, karena gue nggak percaya main namanya. Tadi gue ngeliat ada si setannya si ini mukanya mirip banget sama si ini tuh, dia mati gentayangan tuh, gue nggak percaya, Pak. Di agama gue nggak percaya kayak gitu. Jadi gue percayanya lu jin menyerupai si A, lu jin menyerupai B, lu jin menyerupai siapa. Nah kalau kebetulan tuh nyerupai nenek-nenek. Itu benar-benar diceknya kenceng banget. Nah, gue lupa baca doa juga sih sebelum tidur. Iya sih, iya. Itu aja sih. Wah, luar biasa pengalaman lu juga. Masih ada nggak lu? Itu doang sih. Itu doang ya? Yang lain mah nggak, yang lain biasa aja. Cuman sampai mau mati itu doang. Yang mau mati itu, yang pintu itu sama yang belatung itu menyusahkan ya. Lu kan sudah mengalami beberapa hal atau kejadian-kejadian yang memang menurut lu itu mistis ya. Sebenarnya lu dikasih kelebihan sama Allah itu untuk merasakan dan juga bisa melihat. Lu capek nggak sih? Atau lu pernah dialog atau dalam doa lu bahwa udah deh nggak perlu lagi tunjukin hal beginian, atau tidak perlu lagi gue menemukan hal yang seperti ini. Lu pernah nggak seperti itu? Atau lu pengen udah deh capek, gue pengen nutup mata gue untuk tidak melihat hal-hal itu, jadi udah bodo amat ya gitu? Alhamdulillah sampai detik ini gue nggak pernah ngerasain kayak gitu, pikiran seperti itu. Bahkan gue bersyukur sama Allah, gue punya kelebihan karena di balik semua itu yang bisa gue rasain sampai detik ini, alhamdulillah gue bisa membantu orang-orang yang sakit. Ya gue bisa mijit, bisa ngurut gitu. Oh iya? Kayak banyak gitu orang yang sakit, cuman pegel, kayak sesak napas, kayak apa, kayak kecengklak, kayak apa, kayak semua alhamdulillah gue pegang, gue urut, bisa sembuh. Berarti artinya ya gue harus jalanin konsekuensinya adalah seperti itu gitu. Tapi gue senang banget bisa bantu orang. Berarti ada hikmah yang bisa dipetik ya di sini. Betul. Oke, sahabat Gudang Misteri Spesial, kali ini gue bareng Sania. Jadi sudah menceritakan pengalamannya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi renungan dan juga inspirasi untuk kita semua bahwa hal-hal yang berbau mistis tidak perlu kita takutkan. Karena kita manusia lebih sempurna, makhluk yang lebih sempurna. Apapun yang bisa kita perbuat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Gitu ya Sania. Oke, sahabat Gudang Misteri Spesial tentunya kali bareng Sania. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi San di konten berikutnya. Insyaallah. Dan sampai ketemu lagi di Gudang Misteri Spesial. Sampai ketemu lagi.